Halo, selamat pagi Kakak Billy. Pagi. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Mari kita sapa adik-adik yang di rumah dulu. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Nah, kita bersyukur karena di pagi hari ini kita bisa beribadah kembali. Sebelumnya kakak mau tanya dulu. Siapa yang tadi pagi itu pas bangun tidur itu dia berdoa? Iya. Jadi adik-adik, kalau kita bangun pagi kita itu harus berdoa, kita mengucap syukur karena Tuhan telah menjaga kita dari malam hingga pagi hari. Kita berdoa yang simpel saja, yang sederhana. Ini kakak ajar begini, kalau kita sudah bangun pagi kita berdoa begini. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Amin. Berdoa yang simpel saja. Tuhan itu tahu apa yang kita maksud. Tapi Tuhan ingin kita, adik-adik dan kakak kita berdoa. Iya kakak Billy, kita punya apa ya? Lagu selamat pagi Tuhan. Ya, kita menyanyi lagu selamat pagi Tuhan. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita menyanyi dengan penuh semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mari adik-adik, sekali lagi kita menyanyi selamat pagi Tuhan. Ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Baik adik-adik, tadi kita sudah menyanyi selamat pagi Tuhan. Sekarang kita menyanyi apa kakak Billy? Lagu Ku Masuki Gerbang. Ya, kita menyanyi Ku Masuk Gerbangnya. Kita memasuki gerbang Tuhan, memasuki rumah Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi kita menyanyi, ku masuki gerbangnya dengan penuh sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita sudah menyanyi lagu memasuki gerbangnya. Sekarang kita menyanyi lagu
Mari kita bersukaria dengan penuh semangat ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta ini. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kasih. Mari kita bersukaria. Mari kita menyanyi sekali lagi. Mari kita bersukaria dengan hati yang penuh semangat. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembuka yang dipimpin oleh Kakak Billy. Baik adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita berdoa, mari kita tinggikan tangan di belakang. Yang kita lagu Mana Jari. 1, 2, 3. Mana jari di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu berdoa. Kita sedang berdoa, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, di pagi hari ini kami kembali anak-anak-Mu seraya memuji dan menerima Tuhan. Bapak saudara kami akan mulai yang ibadah pernikahan di pagi hari ini ternyata dari awal. Nah, ya berkenan menyebut nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik yang di rumah, mari kita memuji Tuhan sekali lagi di dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 15. Adik-adik yang di rumah yang punya Alkitab yang ada Kidung Jemaat, itu buka di dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 15. Kalau adik-adik yang kecil bilang mama atau bapak bantu bukakan toh, bantu tuntun untuk menyanyi Kidung Jemaat 15. Mari kita menyanyi berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam cerita Alkitab. Sebelumnya mari kita menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 79. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Kami tak sesat ikut firman-Mu. Beriman teguh pada jalan damai. Oke, baik adik-adik, pada saat ini kita akan membaca Mazmur kita. Mazmur kita pada saat ini terambil dalam Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Baik adik-adik, kita akan mengaminkan mazmur pujian kita dengan menyanyi Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Oke, baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat di 2 Raja-Raja 4 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-17. Kakak ulang ya. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membacanya, mari kita mau berdoa supaya Tuhan membantu kita boleh mengerti tentang cerita Alkitab kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada saat ini kami mempunyai kesempatan untuk mau mendengar cerita Alkitab pada saat ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau membantu kami untuk dapat mengerti, untuk boleh memahami apa yang kami boleh pelajari dari cerita Alkitab yang kami akan baca dan kami akan dengar. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau membantu kami memahaminya. Ya Tuhan, inilah doa kami bawa di dalam nama-Mu.
yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada saat ini berperikop tentang perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, 'Panggillah perempuan Sunem itu.' Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, 'Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?' Jawab perempuan itu, 'Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku.' Kemudian berkatalah Elisa, 'Apakah yang dapat kuperbuat baginya?' Jawab Gehazi, 'Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua.' Lalu berkatalah Elisa, 'Panggillah dia.' Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, 'Pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki.' Tetapi jawab perempuan itu, 'Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta karena hambamu ini.' Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya." Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan melihat dan menyaksikan kisah perempuan Sunem yang memberikan Nabi Elisa sebuah kamar di dalam bentuk cerita-cerita dari wayang. Nah, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Di sebuah kota yang bernama Sunem, tinggallah seorang ibu yang kaya raya. Hai, saya adalah seorang ibu dari kota Sunem. Saya memiliki seorang suami. Halo, saya suami dari perempuan Sunem. Kami berdua hidup bahagia, tapi kami berdua tidak memiliki anak. Pak, kelihatannya rumah kita ini sepi sekali ya. Bagaimana kalau kita mengundang Nabi Tuhan saja yang bernama Elisa itu untuk datang berkunjung ke rumah kita? Nabi Elisa tentu lelah dari perjalanannya. Dia juga lelah setelah mengajar dan menolong banyak orang. Hai, Nabi. Hai, ini saya Nabi Elisa dan bujang saya, namanya Gehazi. Selamat datang. Kami sangat bergembira sekali melihat Anda datang bersama dengan bujang Anda. Mari silakan masuk, kami sudah menyediakan banyak makanan untuk disantap bersama. Wah, terima kasih. Oke, terima kasih ya.
Wah, makanannya enak sekali. Kami sangat kenyang sekali. Terima kasih buat pelayanannya ya. Kami juga berterima kasih Bapak karena telah bersedia untuk datang dan makan bersama kami di rumah ini. Kalau nanti selanjutnya Bapak lagi berkunjung ke kota ini, bolehlah Bapak datang lagi berkunjung ke rumah kami. Wah, baik sekali. Oke, terima kasih buat pelayanannya. Kami Sama-sama. melanjutkan perjalanan kami ya. Hati-hati Pak. Oke, dah. Sampai bertemu. Dadah. Dadah. Wah Pak, saya senang sekali ada orang yang datang bertamu ke rumah kita. Bagaimana kalau kita buatkan sebuah kamar untuk Nabi Elisa dan bujangnya? Wah, aku setuju. Apalagi Nabi Elisa itu sangat capek dia melayani di kota ini. Kita buatkan saja kamar bagi dia. Tapi ngomong-ngomong, kamarnya nanti mau dibangun di mana ya? Bagaimana kalau di atas rumah kita saja Pak? Wah, setuju. Kalau di atas rumah nanti dia bisa makan di sana, dia bisa istirahat di sana. Oke, baiklah Pak. Kalau begitu, saya akan segera memanggil tukang dan menyuruh mereka untuk membangun kamar buat Nabi Elisa. Lalu dibangunlah kamar Nabi Elisa di atas rumah perempuan ini. Wah, kamarnya bagus sekali Pak. Ya, mereka bisa istirahat di sana supaya layanan yang mereka lakukan di kota ini berjalan dengan baik. Tapi kayaknya ada yang kurang nih. Apalagi yang kurang ya? Coba Bapak lihat kamar ini. Kamar ini kosong. Bagaimana Nabi Elisa mau beristirahat di dalamnya? Oh iya ya, bagaimana kalau kita mengisinya dengan meja, dengan kasur, dengan hal-hal yang sangat berguna untuk membantu pelayanannya Nabi Elisa di kota Sunem ini. Wah, boleh tuh Pak. Kalau begitu mari kita segera mengerjakannya. Oke. Wah Pak, akhirnya lengkap juga isi kamar ini. Nah, sekarang kalau Nabi Elisa mau datang dan beristirahat di rumah ini, dia pasti senang sekali karena sudah ada kamar dan juga sudah lengkap isinya di dalam. Kita tinggal menunggunya datang saja. Halo, kembali lagi. Wah, hai, selamat datang. Selamat datang kembali Pak Elisa. Iya. Kami senang sekali Bapak datang kembali. Bapak tahu tidak, kami sudah membuatkan Bapak beserta bujangnya kamar untuk Bapak beristirahat di sini. Wah, terima kasih. Sampai repot-repot begitu. Wah, Anda baik sekali ya. Tidak apa-apa Bapak. Mari Pak, kami tunjukkan kamarnya. Mari. Mari Pak. Di sini kamarnya. Ini dia kamar untuk Bapak dan juga Gehazi. Wah, luar biasa. Kamarnya sungguh mewah. Terima kasih ya. Iya Pak, sama-sama. Kiranya Bapak senang ya tinggal di rumah ini bersama dengan kami. Wah, kami senang sekali bisa beristirahat di sini, bisa makan di sini. Terima kasih buat pelayanannya ya. Iya Pak. Kalau begitu Bapak dan Gehazi istirahat saja, nanti kalau mau makan di luar kami sudah sediakan makanan. Saya dan suami keluar dulu ya Pak. Oke, terima kasih ya. Iya. Wah, mereka sangat bersusah-susah payah melayani kita. Mereka sudah terlalu baik terhadap kita. Kira-kira apa yang kita balas ya kepada mereka? Aku tahu kesusahan mereka. Mereka itu sudah punya segala sesuatu sih, tapi mereka belum punya anak. Oh, begitu. Nah,
bagaimana kalau kita bertemu dengan mereka? Terus nanti saya akan sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi kesusahan mereka, supaya Tuhan boleh melihat kesusahan mereka. Oke, langsung saja kita ketemu mereka ya. Oke, ayo langsung kita ketemu dengan mereka. Hei perempuan Sunem dan suaminya, aku sudah tahu apa yang menjadi kesusahan hatimu. Aku akan berdoa kepada Tuhan supaya tahun depan engkau akan mempunyai anak laki-laki. Lalu benar apa yang dikatakan Nabi Elisa terhadap perempuan Sunem itu, bahwa dia telah mengaruniakan perempuan Sunem itu dan suaminya seorang anak laki-laki, tepatnya pada tahun depan. Oke, baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang perempuan Sunem yang melayani hamba Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih yang kita pelajari dari cerita tadi? Yaitu perempuan Sunem itu walaupun dia kaya, dia tidak menikmatinya sendiri. Dia berbagi kepada orang lain juga, terutama kepada Nabi Elisa. Dia bahkan memberikan dia sebuah kamar untuk kalau dia melayani di kota Sunem lagi, dia bisa beristirahat di kota itu. Dia bisa ke rumah perempuan Sunem itu, bisa makan, bisa beristirahat, supaya dia tidak terlalu capek gitu. Nah, yang kedua ialah kita bisa melihat dari ketulusan hati dari perempuan Sunem itu. Dia memberi tetapi dia tidak mengharapkan imbalan. Dia memberinya dengan sukacita karena dia tahu dia adalah hamba Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus sopan. Kita harus sopan kepada siapa? Kepada orang lain juga. Kita lihat tadi perempuan Sunem itu, dia tidak langsung memutuskan keputusannya sendiri, tetapi dia bertanya kepada suaminya. Dia menghargai, dia sopan sama suaminya, sehingga setiap keputusan dia berdiskusi, dia tanya sama suaminya juga. Nah, adik-adik, apa sih yang kita bisa praktekkan dari cerita ini di rumah kita masing-masing? Yaitu kita juga bisa membantu orang tua kita tanpa disuruh, tanpa diperintahkan dulu sama orang tua kita. Misalkan kalau pagi-pagi itu orang tua menyapu di depan rumah kita, besok adik-adik sekalian bisa langsung pegang sapu dan menyapu di depan rumah tanpa disuruh. Dan juga teman-teman bisa juga melakukan pekerjaan rumah yang lain supaya bisa membantu orang tua di rumah. Oke adik-adik, cerita kita sampai di sini. Sampai jumpa di cerita-cerita Alkitab lainnya. Shalom. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kita harus membantu orang lain, seperti Ibu Sunem yang membantu hamba Tuhan, yaitu apa? Elisa. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahannya bisa dikumpulkan dan diberikan kepada kakak pengasuh di rumah-rumah terdekat. Ya, mari kita buka di dalam Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar, haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema,
janganlah terkebun. Dalam susah pun tenang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ayat yang kedua, biar badai menyerang. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susahku tenang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat sekaligus doa persembahan yang akan dipimpin oleh Kakak Charlie. Mari adik-adik dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat dan persembahan. Kita lipat tangan dan tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang memberi kehidupan ini, Bapa yang mengasihi kami dan menyayangi kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih menyertai kami sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan, kesehatan, serta apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya kepada Bapa. Bapa di sorga, terima kasih juga Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh kakak pengasuh kami, yaitu kakak Wispul di kelas remaja dan kakak Dian di kelas anak Tuhan. Biarlah firman yang kami sudah diperdengarkan Tuhan menjadi pedoman sebagai terang dalam kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Bapa di sorga, kami datang berdoa bagi keluarga-keluarga kami Tuhan, keluarga di Genesaret, bahkan dimanapun berada Tuhan. Mari Tuhan berkati mereka masing-masing Tuhan, berkati pekerjaan mereka masing-masing, agar dia bisa bekerja dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan orang tua kami di rumah Tuhan, Papa dan Mama kami Tuhan, yang selalu setia dan selalu menuntun kami dan mendidik kami sebagai anak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati mereka masing-masing Tuhan, berkati pekerja mereka, biarlah dia bisa bekerja dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap harinya. Begitu juga dengan kami sebagai anak-anak Tuhan, dalam sekolah kami masing-masing Tuhan, berkati kami Tuhan, meskipun kami sekolah secara online Tuhan, tetapi kami tetap semangat dan tetap giat dalam sekolah kami masing-masing, meskipun kami sekolah secara online di rumah Tuhan. Mari Tuhan berkati kami Tuhan, agar kami bisa mengandalkan Tuhan dalam sekolah kami masing-masing. Begitu juga teman-teman kami yang dalam permainan, mari Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang berdoa juga yang meskipun kami tidak mengetahui mereka Tuhan, yang dalam kesakitan, mari Tuhan berkati mereka Tuhan, berkati makanan, minuman, obat-obatan, serta perawatan dari keluarga dan perawatan dari medis Tuhan atau di rumah sakit. Mari Tuhan berkati mereka masing-masing Tuhan, biarlah mereka semua mendatangkan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri, agar dia bisa kembali beraktivitas, bersekolah seperti sedia kala Tuhan. Bapa di surga, kami juga datang berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan dalam minggu ini. Mari Tuhan berkati adik Catherine Walangitan Tuhan, yang dalam bulan ini Tuhan Yesus sudah tambahkan 1 tahun lagi bagi dia Tuhan. Biarlah di umur yang 1 tahun ini Tuhan yang Kau berikan kepada dia Tuhan, dia bisa bersyukur dan berterima kasih hanya kepadamu Tuhan. Bapa di surga, berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, berkati Bapak Presiden dan wakilnya serta jajarannya. Mari Tuhan berkati semuanya Tuhan, biarlah dia bisa memimpin negara ini, memimpin kota Timika ini Tuhan, dengan baik dan takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap harinya Tuhan.
berkati pekerja mereka masing-masing, agar dia bisa bekerja dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap harinya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga persembahan yang kami sudah berikan kepadamu. Biarlah persembahan ini dipergunakan dengan baik dan turut dengan kehendak Tuhan. Bapa surga, inilah doa kami Tuhan, doa syafaat kami yang kami bawa kepadamu Tuhan, yang berasaskan kasih Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dalam sikap berdoa ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, aktivitas kita untuk minggu depan adalah membuat contoh melayani di rumah dan divideokan kemudian dikirim di grup PAR. Terima kasih. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima berkat, yo terima berkat Tuhan. Hujan berkah, yeah. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar,
Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Tuhan. Yeay. Karena Tuhan sayang padaku, sayang padaku, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Hujan berkat, yeay. Tak pernah didengar, tak
berkat ku terima, karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Hujan berkat, yeay. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Hujan berkat, yeay. Yo terima berkat Tuhan. Hujan berkat.